Untuk dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Ibu Ajeng. Ibu Ajeng Bella SPD. Silakan kepada Bu Ajeng. Sejak tadi ibu datang, ibu perhatiin kok mukanya pada lusuh-lusuh, kaku amat. Pada kenapa takut? Udah sarapan belum? Benar. Jangan udah-udah ntar sakit perut, ya. Jadi anak-anakku di sini 31 orang tentunya adalah seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, adalah siswa dan siswi yang terpilih menjadi perwakilan dari teman-temannya yang sejumlah 1112. Dari 1112 siswa-siswi di SMP Negeri 230 Jakarta, 31 inilah yang mewakili yang akan menjadi anggota OSIS pada periode kepengurusan 2022-2023. Betul ya? Iya. Seperti kakak-kakak yang memakai baju rompi biru ini, alhamdulillah pada kepengurusannya menunjukkan bahwa OSIS itu harus berprestasi, ya. Nah, pada materi yang pertama ini, pertama Ibu mau tanya dulu, sudahkah ada yang tahu tema kegiatan ini? Nih ada nih di tadi di apa namanya spanduk yang ada di depan. Tadi ada yang baca nggak? Enggak ya? Jadi untuk temanya adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang kreatif dan inovatif dalam berorganisasi di tengah pandemi COVID-19. Nah, kunci utama dalam berorganisasi, kalian harus memiliki kepemimpinan. Maka di materi yang sekarang kita akan berbicara nih, belajar mengenai karakter kepemimpinan dan etika pemimpin. Ibu yakin di sini bahwa 31 siswa-siswi yang ada di hadapan Ibu sekarang adalah calon-calon pemimpin bangsa. Bahkan sekarang aja sudah menjadi pemimpin kan di antara 1112 siswa yang sudah pasti pada nantinya 31 ini akan menjadi pemimpin yang terbaik insya Allah. Oke, boleh dilanjut Pak Alen? Kalau kita lihat dari bahasanya nih anak-anak, kepemimpinan, di situ ada kata-kata pemimpin yang kemudian diberikan imbuhan ke dan an. Ini kalau ada Bapak Ibu guru bahasa Indonesia mohon diklarifikasi kalau salah. Untuk kata pemimpin ketika diberi imbuhan ke dan an, berarti dia dari kata abstrak dia menjadi kata hidup, kata sifat. Berarti kepemimpinan ini akan menjadi sebuah sifat. Nah, sifat siapa? Sifatnya pemimpin. Oke, lanjut Pak. Nah, sekarang dibedakan dulu. Kelihatan yang belakang kelihatan tulisannya? Yang nggak pakai kacamata nggak kelihatan ya Mbak? Ini yang siapa nih warna hijau nih? Kelihatan nggak? Oh, tadi geleng-geleng, ditanya kelihatan. Oke, kita lihat dulu apa sih perbedaannya pemimpin dan juga kepemimpinan. Kalau pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, baik dalam organisasi suatu perkumpulan ataupun keluarga. Kalau misalkan di sekolah kita bicara organisasi ataupun perkumpulan, tentunya OSIS adalah organisasi yang pertama di sekolah, organisasi siswa yang pertama. Kemudian kalau di sini kalian mengikuti ekstrakurikuler. Memang pada saat pandemi ini ekskul belum aktif seperti biasa, tapi paling kan suka ada yang pertemuan lewat Google Meeting, Zoom Meeting seperti itu ya. Nah, ekskul tersebut juga merupakan organisasi yang ada di sekolah. Tapi yang organisasi utamanya adalah OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Kemudian kalau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku untuk mencapai tujuan. Anak-anak, dalam suatu organisasi atau perkumpulan yang akan menjadi pemimpinnya itu hanya satu, yaitu adalah seorang ketua. Di pengurusan sebelumnya ketuanya adalah Kak siapa? Aduh, lemes banget. Ketuanya siapa? Kak Mahes. Jadi pemimpin OSIS itu adalah Kak Mahes. Tapi yang harus mempunyai kepemimpinan itu bukan hanya Kak Mahes, tapi seluruh anggota OSIS harus memiliki kepemimpinan. Sampai sini paham?
Jadi bukan berarti yang harus punya kepemimpinan itu hanya ketua OSIS ya. Oh, karena saya mau jadi ketua OSIS, saya harus punya jiwa kepemimpinan. Atau enggak, saya maunya jadi sekretaris aja, jadi saya nggak harus punya jiwa kepemimpinan. Salah. Tapi semua harus punya jiwa kepemimpinan. Lanjut, Aren. Nah, ada beberapa ciri-ciri sikap yang menunjukkan bahwa itu adalah kepemimpinan. Nah, silakan lihat di layar, kemudian lihat dirinya. Kira-kira saya ini udah punya jiwa kepemimpinan belum ya? Gitu. Kita lihat poin pertama. Dari banyaknya sikap-sikap yang mencerminkan kepemimpinan, Ibu rangkum menjadi 4. Kita lihat poin pertama dulu. Kreatif, inovatif, dan komunikatif seperti tema kegiatan LDKO ini. Kreatif dan inovatif nih suka mirip-mirip nih. Tapi perbedaannya, kalau kreatif dari segala macam masalah, dia bisa menciptakan sesuatu solusi yang berbeda. Itu kreatif. Atau dia bisa menciptakan suatu cara-cara, suatu karya yang berbeda dari yang lain, itu kreatif. Tapi kalau inovatif, dia menciptakan sesuatu hal yang baru. Kalau komunikatif, anggota OSIS itu harus bisa komunikatif. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, harus bisa mempunyai kemampuan untuk berbicara di muka umum. Seperti Kak Alia tadi jadi pembawa acara. Semua yang ada di sini ketika ditunjuk, ayo kamu jadi pembawa acara di acara ini, harus siap. Nah, itulah jiwa kepemimpinan. Harus bisa berbicara depan umum. Sebagai contoh deh, kalau lagi PJJ ya, gurunya ini nih nge-share Google Meeting. Terus sekecil hal kalian tidak buka kamera. Nah, apakah menurut kalian kalau lagi Zoom tidak buka kamera, kan karena kita lagi online ya. Jadi kita bicara kepemimpinan dalam hal online, hal daring. Apakah ketika sedang Zoom meeting tidak menyalakan kamera itu kepemimpinan atau bukan? Kepemimpinan atau bukan? Coba siapa yang berani angkat tangannya, kenapa itu bukan kepemimpinan? Ayo, angkat tangan yang berani. Ayo, boleh. Ratu, kelas berapa saya? 7A. Boleh berdiri, coba berdiri. Bukan kepemimpinan karena malu, tidak percaya diri. Oke, good sekali Ratu 7A. Bunga, ada tanggapan lagi kelas berapa saya? 8D. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Ibu garis bawahi dari jawabannya Ratu. Good saya, boleh dulu. Ratu dan juga Bunga mengatakan kalau itu tidak adalah malu, tidak percaya diri, tidak bertanggung jawab. Karena kita pertemuannya secara online, Bapak Ibu guru kalian bisa kenalin kalian kan hanya lewat layar laptop, ya kan? Melalui Zoom meeting tadi. Kalau misalkan jiwa kepemimpinan, anggota OSIS harus menunjukkan teladan pada teman-temannya. Seminimal mungkin ketika pelajaran buka kamera, mendengarkan gurunya. Ketika gurunya bertanya, mau buka suara, jawab gurunya. Seperti tadi yang sudah ditunjukkan oleh Ratu dan Bunga, sudah ada satu hal jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Ratu dan Bunga, mau komunikatif. Gitu ya. Ayo kita lihat lagi diri kita, kira-kira udah ada nggak sih jiwa kepemimpinan ini? Poin kedua, peka terhadap suatu permasalahan, tenang dalam bersikap dan mengambil keputusan. Tentunya kita pasti sering nemuin masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, atau semisal gini, kalau peka terhadap masalah, teman kita ada yang kesusahan, ya, ada yang mempunyai masalah. Kadang kita teman dekatnya ada yang tahu, ada yang enggak. Kadang kalau misalkan Bapak Ibu guru kan mau tanya nih, ceritanya Putih temenan sama Bunga. Bunga ceritanya sudah lama tidak ikut PJJ. Ibu tanya sama Putih, Putih, Bunga kenapa ya? Kamu kan teman dekatnya. Jawaban Putih, nggak tahu Bu, soalnya Bunga nggak cerita. Apakah Putih peka atau tidak terhadap permasalahan Bunga? Tidak. Tapi seandainya Putih peka, pasti Putih gini, Bung, kok kamu nggak pernah PJJ sih sekarang? Kenapa? Gitu. Itu adalah contoh kecil menunjukkan kepekaan. Jangan takut yang laki-laki mau nanya yang cewek, Bu, nanti dia baper lagi Bu. Nggak kayak gitu ya. Tapi kan ini namanya menunjukkan kepekaan.
bilang sama wali kelas, Bu, kayaknya si Bunga ada masalah deh Bu, gitu. Nanti wali kelasnya yang akan bantu. Itu contoh peka terhadap teman. Peka terhadap lingkungan. Nih, di lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah kita alhamdulillah selalu bersih. Walaupun kalian masuk cuma Senin, Rabu, dan Jumat, tapi selalu bersih. Nah, kalau misalkan tahu-tahu kalian lagi jalan, ngelihat ada sampah, pungut, kemudian dibuang di tempat sampah, itu peka terhadap lingkungan. Selanjutnya, tenang dalam bersikap dan mengambil keputusan. Kadang gini, ibu sering menemui permasalahan seperti ini. Lupa naruh handphone di mana, terus panik udah ke lingkungan. Aduh, di mana? Aduh, nanti diomelin mama. Aduh, nah, itu kan berarti tidak tenang dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi ketika kalian dihadapi oleh suatu permasalahan, tenang. Karena kalau kalian nggak tenang, kalian nggak bisa ngambil keputusan. Kenapa dari sejak SMP kalian harus bisa mengambil keputusan? Karena disitulah mulai dibiasakan adanya jiwa kepemimpinan. Lanjut, jujur, disiplin, tanggung jawab. Ini paket nih, jujur, disiplin, tanggung jawab. Jujur, misal mengerjakan tugas. Ya ibu mah tahu dalam masa peronlinean ini pasti jempolnya jadi makin lincah. Ada ulangan, oh soalnya ini, set, pindah Windows, ganti Google, paste, zret, nyari, oh ini jawabannya. Copy, balik lagi ke situ, paste, kirim GCR. Nah, itu termasuk jujur atau enggak? Tapi bapak ibu gurunya tahu enggak? Tahu. Iya tahu. Ketika Google kelihatan ya Pak ya, jawaban Google tuh kelihatan. Kalau misalkan nih Pak Gulo sama Pak Warsono bahasa Inggris, tambah kelihatan lagi kalau plek-plekan dari translate. Jadi jujur dimulai dari hal kecil. Kalau misalkan nggak ngerti, bertanyalah sama bapak ibu guru supaya tidak terjadi itu tadi, nyontek, cheating, dan lain-lain ya. Disiplin, mengumpulkan tugas. Di sini dari 31 anak ini, adakah yang kemarin saat bagi rapot nilainya 0? Ada yang 0? Adakah di sini? Ah masa? Ada. Bener. Alhamdulillah. Berarti kalau dari 31 anak ini tidak ada yang menerima rapot nilai 0, berarti memang betul kalian adalah siswa-siswi yang terpilih untuk menjadi OSIS SMP Negeri 230 Jakarta. Coba kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Keren. Selanjutnya bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab ini tidak jauh ya. Tadi soal pengumpulan tugas, selalu mematuhi tata tertib sekolah. Jangan sampai anak-anak, jangan sampai, karena seringkali secara tidak langsung, karena OSIS ini harus menjadi teladan bagi teman-temannya, karena OSIS sudah mendapatkan pelatihan tentang kepemimpinan. Jangan sampai ada anggota OSIS yang tidak mengerjakan tugas, hilang-hilangan yang tadi Ibu bilang nilainya 0. Tapi sebaliknya harus memberikan contoh kepada temannya supaya temannya tuh ngikut gitu, supaya bisa ikutan lebih baik. Apalagi kalau sampai ada anggota OSIS yang dipanggil orang tuanya karena tugasnya kosong. Aduh, jangan, amit-amit, buang jauh-jauh. Jadi mulailah dari sekarang. Kalau merasa masih kurang greget nih, tingkatkan lagi lah jujur, disiplin, dan bertanggung jawabnya. Oke? Selanjutnya, rendah hati dan dapat dipercaya. Rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Ada yang tahu? Oh, Ratu sama Farsha. Oke, Ratu boleh saya berdiri lagi. Tidak sombong. Tidak sombong, boleh. Good, duduk. Farsha? Suka membantu orang lain, rendah hati. Ada lagi yang berbeda jawabannya dengan Ratu dan Farsha? Yang belakang-belakang, Ibu nggak bisa ke belakang sini, terhambat kabel. Ibu tidak terlihat nih namanya masalahnya. Coba Mbak, ya
Namanya siapa sayang? Helga. Coba menurut Helga rendah hati itu apa? Tidak sombong. Saya sama dong jawabannya sama Ratu. Selain tidak sombong? Oke, terima kasih Helga. Ibu mau ada yang membantu Helga, Mbak Nashwa. Tuh, coba menurut Nashwa apa rendah hati itu? Diri. Dapat bertanggung jawab, boleh. Duduk. Sampingnya Keisha. Jatuh. Sopan dalam perkataan atau perbuatan. Sopan dalam perkataan dan perbuatan, boleh. Ada lagi? Bunga, boleh. Berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik kepada siapapun. Yang disampaikan oleh Bunga, Farsha, Ratu, Keisha, Nashwa, Helga, semuanya benar. Rendah hati, bagaimana kita ringan untuk membantu orang lain, sederhana, murah senyum. Makanya kayak tadi ibu baru datang semuanya kayak mau diapain? Kan di sini mau belajar, ya kan? Santai aja, murah senyum gitu. Rendah hati juga termasuk ketika bapak ibu gurunya nih kan sering ya pas lagi apel pagi ya, bapak ibu kesiswaan selalu berkata, ketika bertemu dengan bapak ibu gurunya, karena kita nggak bisa salim ya, Pak, Bu, gitu. Itu tadi seperti yang dikatakan oleh Keisha, sopan santun dalam berkata dan berperilaku. Kemudian bicara ngomong soal sopan dalam berkata. Sekarang itu banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak senonoh yang dianggap dianggap biasa gitu, ya. Kalimat-kalimat kata-kata yang dari A lah atau apalah itu. Pasti kalian dalam hal pertemanan tuh itu hal yang biasa diucapkan untuk beberapa orang. Nah, tapi padahal itu salah. Mulai sekarang hilangkan kebiasaan mengucapkan kata-kata yang tidak baik tersebut. Kenapa? Apa yang kalian lakukan hari ini akan berdampak pada kalian 5 tahun ke depan apabila kalian terus melakukannya. Kalau kalian terus berkata kalimat-kalimat yang tidak baik itu, ya udah sampai 5 tahun ke depan kalian masih akan seperti itu. Tapi kalau kalian berubah, mulai pelan-pelan tidak membiasakan kalimat-kalimat tersebut, kata-kata tersebut, kalian akan terbiasa untuk selalu berkata kata yang positif. Ya, paham ya calon-calon pemimpin bangsa ini? Oke, dari sikap-sikap yang telah ibu gambarkan di depan, adakah yang mau menambahkan kira-kira pemimpin itu yang seperti apa lagi sih? Ini ibu gak semua loh, cuma sedikit doang. Ada lagi, kira-kira apa? Putih? Apa kira-kira? Berani menunjukkan diri boleh. Keisha lagi. Seorang pemimpin harus mempunyai rasa adil. Rasa adil boleh. Jonathan? Percaya diri boleh. Percaya diri bu nggak tulis benar. Siapa lagi? Aufa? Siapa ayo? Sudah nih. Ada lagi loh kali sifat-sifat yang tidak ibu tuliskan di depan tadi yang ibu kepala sekolah katakan kooperatif, aktif, ya itu juga termasuk ke dalam jiwa kepemimpinan. Selanjutnya Pak Ahmad. Tapi dalam programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada sebuah karakter utama yang harus kalian terapkan, harus kalian renungkan, harus kalian laksanakan. Ada 5 nilai pokok karakter yang harus kalian miliki. Pertama, religius. Religius ini seperti di Pancasila ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kalian mau seperti apapun harus tetap melaksanakan ajaran-ajaran agama.
Seperti nanti kan ada materi nih spiritual. Nah nanti akan ditekankan lagi nilai religiusnya. Jangan sampai masa anak OSIS tapi sholatnya kalau yang Islam sholatnya bolong-bolong. Misalkan kalau yang beragama Kristen ibadahnya juga jarang-jarang. Jangan sampai ya. Jadi anak OSIS harus menjadi teladan, paling tidak religius. Walaupun beribadah kadang nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, tapi kan malaikat selalu catat. Ya. Kemudian integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataannya, tindakannya, dan pekerjaannya. Silahkan tanya sama kakak-kakak OSIS yang baju biru, berapa kali bapak ibu gurunya pasti minta tolong sama kakak-kakak OSIS. Karena apa? Karena kakak-kakak OSIS ini bisa dipercaya. Bapak ibu gurunya percaya kalau mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang terbaik yang bisa membantu bapak ibu gurunya. Gitu. Lalu nasionalis, mandiri, dan juga gotong royong. Hal terpenting ketika kalian bergabung dalam organisasi dan memiliki jiwa kepemimpinan adalah gotong royong atau kerjasama. Meskipun kepemimpinan berbicara untuk diri sendiri, ya, diri masing-masing, tapi kalian harus terus bekerja sama. Namanya di organisasi kalian gak bisa bagus sendiri. Artinya kalau misalkan ada kegiatan, saya maunya saya kelihatan kelihatan pinter, saya maunya dipuji sama bapak ibu guru, gak bisa. Tapi dalam seluruh kegiatan mau ngapa-ngapain harus bergotong royong, bekerja sama. Ada suatu kegiatan apapun gak bisa kalian urusin sendiri, tapi harus kerjasama sama antar-antar teman ini, anggota OSIS di tahun selanjutnya. Lanjut Pak. Oke, Ibu ada sebuah video tayangan di mana ilustrasi pelaksanaan kepemimpinan. Kita tonton sebentar ya. Belum Pak, belum muncul Pak. Gimana tuh? Di play dulu. Di close dulu. Ada sekumpulan penguin lagi anteng, adem ayem, tahu-tahu lihat sebuah tantangan datang, sebuah masalah datang. Kemudian apa yang dilakukan oleh penguin? Ada satu yang memberikan komando, geser. Semuanya geser, akhirnya masalah tersebut teratasi. Adanya kerjasama, adanya keberanian, komando dari satu orang. Lalu semut. Nah, ada satu semut yang terperangkap. Satu orang memanggil teman-teman yang lainnya, memberikan bantuannya, bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut, menyelamatkan satu temannya. Kepiting. Dalam kayak gini dia merasa, aduh nggak mungkin nih, aduh berakhirlah sudah. Tapi dia punya ide yang cemerlang, menjadikan bersama-sama menyerang si burungnya, dan menang kepitingnya. Ya kan? Rupanya suatu hal yang kita kira tuh nggak mungkin kalau kita laksanain sendiri, tapi ternyata kalau bersama-sama kita punya ide, kita punya jalan solusi, kita bisa melewati permasalahan tersebut. Ya, kita lanjut video yang selanjutnya. Ya.
Ada sekumpulan semut nih, lagi bergotong royong mengangkut makanan. Di tengah-tengah perjalanan, nih itu lagi berbaris. Di tengah-tengah perjalanan, tahu-tahu ada suatu masalah menghadang. Wah, kacau. Semut kalau kalian perhatikan jalannya dihalangi, ke belakang tuh akan berantakan, aur-auran. Dia bingung, aduh harus gimana nih. Datanglah satu orang yang mempunyai ide, memberikan komando, kalau misalkan ada masalah kita punya jalan yang lainnya. Lalu dipandu melalui jalan yang lain dan bisa melewati masalah tersebut. Selesai. Ya, jadi dari kedua video itu, tadi kan Ibu sudah sampaikan sedikit nih. Kira-kira ada yang mau menyampaikan lagi apa sih makna yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Halo. Krik. Ngantuk ya? Ayo, Isma. Betul, coba Mbak Isma, Mbak Cantik. Kira-kira apa makna videonya? Bisa berdiri. Coba ya berdiri Isma yuk. Hayo, harus berani dong yuk. Itu harus saling membantu. Harus saling membantu. Boleh. Terus, ayo masa Ibu tunjuk. Ayo siapa? Kira-kira. Nashwa. Berani bertanggung jawab dan memandu anggotanya. Boleh. Lagi. Oke, Satrio sebentar. Ini dulu siapa namanya Mbak? Farah. Setelah Farah, Satrio, baru Lutfa. Ayo. Saling kerjasama. Terima kasih Satrio. Gotong royong. Tuh, Lutfa. Mendengar pendapat orang lain. Terus terakhir. Harus berani membawa pasukannya agar bekerja sama. Harus berani bekerja sama trainer ya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, rupanya dari beberapa anak ini saja pemikirannya sudah berbeda-beda. Satrio melihat dalam hal gotong royong. Lutfan bilang menjadi pendengar yang baik. Betul, kalau misalkan si semut tadi atau pinguin atau kawanan kepiting tadi nggak mau dengerin perintah, tetap bisa selamat nggak? Enggak. Kalau misalkan nggak mau kerjasama, nggak mau gotong royong, bisa selamat? Enggak. Jadi itu juga adalah hal-hal penting dalam hal kepemimpinan. Lanjut. Nah, tadi dari kata kepemimpinan kita dapat kata pemimpin. Ternyata dari kata pemimpin kita dapat kata pemimpian. Pemimpi, bermimpi. Pemimpi berarti dia yang seseorang yang mempunyai mimpi. Kalau seseorang yang mempunyai mimpi atau harapan, dalam dia ingin mencapai mimpi atau harapan tersebut, dia harus mewujudkannya menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Kenapa? Misal gini, kita mau ceritanya kalian punya cita-cita menjadi seorang dokter, tapi takut sama darah. Kira-kira nyambung nggak? Enggak. Tapi di situ kita punya mimpi. Bagaimana caranya pimpin diri kita untuk berani melawan ketakutan kita tersebut. Jadi kalau kalian mau jadi seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan, hal paling utama dan terkecil jadilah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak bisa melawan rasa malas, berarti kalian belum bisa memimpin diri kalian sendiri. Memang boleh ada waktu di mana jeda kalian beristirahat, nggak ngerjain tugas. Tapi kan ada waktu-waktunya ya ngerjain tugas. Kalau misalkan malas hari ini, besok malas lagi kan? Boro-boro kepemimpinan, mimpin diri sendiri aja nggak bisa, ya. Jadi hal utama pimpinlah diri kalian sendiri.
Ibu ada sedikit permainan kecil yang ibu mau melihat kalian benar bisa nggak sih untuk memimpin diri kalian sendiri. Sekarang ibu mau berdiri secara bergantian ya. Ibu mau baris ini coba berdiri dulu. Semua pakai dasi ya? Oke. Boleh dilepas dasinya, nanti baru dipakai lagi ya. Ibu punya waktu berapa lama lagi? 30 menit. Oke, masih lama. Boleh dilepas dasinya lalu berdiri. Waduh, nih ibu terhambat oleh mic ya. Ayo berdiri baris yang sebelah sini, nanti diikuti oleh sebelahnya. Oke, boleh deh 2 baris langsung ya. Baris ini juga berdiri. Ayo berdiri. Oh, maaf. Baris sini duduk, yang sebelah sini dulu deh. Biar kanan kiri. Ya, berdiri yang sebelah sini. Oke, sudah dilepas dasinya. Lalu kalian siapkan 1 pensil atau 1 pulpen. Silakan kalian pegang di tangan kanan, dasinya kalian pegang di tangan kiri. Sudah. Nanti yang nggak bisa pakai dasi tenang, ibu bantuin pakai dasi. Oke, sudah. Rainer bisa? Oke. Kalau sudah, silahkan kalian tutup mata kalian. Pakai dasi yang kalian pegang. Tutup matanya. Dipakein dasi. Tutupnya pakai dasi. Diikat. Pulpennya jangan terlepas ya, karena nanti kamu udah ditutup matanya, nggak boleh dibuka lagi. Kakak osisnya mungkin boleh bantuin kalau ada yang kesusahan. Bisa Lutfan? Oke, yang sudah matanya tertutup, apa yang kalian lihat? Nggak ada, gelap seperti hidupku tanpamu. Ya. Oke, gelap ya, tidak terlihat apa-apa. Sekarang coba angkat semua pulpen atau pensilnya. Oke. Yang baris pojok, ya, yang baris pojok, silakan kalian geser 1 langkah ke kiri. Oke, yang tadi ini bendera putih Lutfan, geser ke kanan 1 kali. Ke kanan Mbak, belakang. Ke kanan. Ini yang tengah. Tadi Nashwa geser tadi. Iya. Oke. Sekarang kalian pelan-pelan taruh pulpen atau pensilnya di bawah tanpa melihat. Silakan taruh. Iya, di bawah taruh. Sudah. Lutfan belum geser Mbak. Mbak Mas, geser Mas. Iya, lagi. Iya, hop, taruh. Lutfan. Oke, sekarang dengarkan aba-aba ibu. Semuanya yang berdiri mundur 2 langkah ke belakang. Geser ke belakang 1 kali lagi. Oke, untuk yang di pojok geser ke kiri 1 kali. Iya. Untuk yang di tengah ini geser ke kanan 1 kali. Iya. Sekarang tugasnya dengan mata tertutup, silahkan kalian cari pulpen dan pensilnya tanpa meraba-raba. Cukup kalian melangkah 3 kali. Kalau kalian mau maju 3 kali, kalian langsung nunduk. Kalau kalian gak dapat pensil pulpennya, buka matanya. Dapat pensil pulpennya, buka matanya, angkat pensil pulpennya. Paham? Silahkan dimulai. Ayo kanan kirinya dilihat. Oke. Naik. Udah, yang udah turun. Stop. Udah stop Bilkis. Stop. Sekarang buka matanya semuanya. Siapa saja yang dapat pulpennya, siapa yang tidak? Coba angkat yang dapat pulpennya siapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, sisanya tidak dapat pulpen. Oke, boleh silahkan duduk lagi. Oke, tinggal 2 baris lagi lakukan hal yang sama ya. Nanti di akhir baru ibu jelaskan kenapa kalian melakukan hal tersebut. Boleh buka dasinya, siapkan pulpen dan juga pensilnya seperti tadi. Yuk.
Nah, yuk jika sudah baris ini agak ke sini ya, jangan di depan kursi. Nah, untuk kalian agak ke sini. Di sebelah sana aja biar agak-agak ibu gampang. Nah, Jonathan ya. Oke, yuk yang sebelah sini, yang sebelah sini yang di dekat AC, yang pojok ini barisan kedua. Silakan ditutup matanya. Bunga kurang geser ya. Ke kiri, ke kanan. Lagi dikit lagi. Oke, siap. Jika sudah tertutup semua matanya, silakan taruh pulpen atau pensilnya di bawah. Oke, dengarkan aba-aba ibu dengan baik. Nanti nggak boleh sengaja ditendang-tendang ya. Kalian perhatikan ya siapa yang tidak jujur, oke? Silakan mundur 2 kali ke belakang. 1, 2. Oke, silakan geser ke kanan 1 kali. 1. Geser ke kanan 1 kali. 1. Oke, silahkan kalian cari pensil atau pulpennya melalui 3 langkah saja. Hanya boleh sekali nunduk, kalau nggak dapet, udah. Oke, yang udah nggak dapet, langsung berdiri buka matanya. Yang dapet, langsung. Oke, coba diangkat yang dapat siapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk, pakai lagi, dirapiin lagi. Ibu jelaskan maksudnya apa? Tadi kan kita lagi bicara ya, bahwa kita harus menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Dalam keadaan mata tertutup, kita nggak tahu yang bisa memberikan arahan untuk diri kita sendiri siapa? Ya diri kita sendiri. Jadi saat mata kalian tertutup, kalian hanya mendengarkan diri kalian sendiri. Waduh, tadi naruh pensil, naruh pulpennya di mana ya? Berarti harus melangkahnya kemana ya? Kesini aja deh. Kalian yang memutuskan sendiri. Kalau misalkan kalian dapat, berarti kalian bisa memberikan perkiraan yang tepat pada diri kalian. Tapi yang nggak dapat, ya mungkin tadi salah perkiraan dikit gitu, nggak apa-apa ya. Nah, kita berlatih aja, oke? Jadi itu adalah contoh kecil bahwa kalian harus menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Lanjut. Ya, itu tadi. Jadilah pemimpin bagi diri sendiri. Lanjut lagi, Pak. Nah, anak-anak, ibu mengartikan, mendeskripsikan pemimpin itu ada 2 tipe. Itu superhero siapa tuh? Yang hitam siapa? Batman. Yang sini? Superman. Kira-kira nih yang ada di sini, ini Superman atau Batman? Nah, cara mengetahuinya kita tonton sebuah video, lalu kalian cerna. Kira-kira kalian Batman atau Superman? Oke? Video ketiga mana? Enggak. Di play ulang kali. Dulu ininya tadi PPT-nya. Oke, kita lihat. Sebelum kamu menentukan gaya kepemimpinan, ada baiknya kamu mencari tahu tipe pemimpin seperti apakah kamu, Superman atau Batman. Kalau kamu pemimpin tipe Superman, kamu mungkin menyadari jika memiliki bakat kepemimpinan alami sejak lahir, seperti kepercayaan diri, karisma, inteligensi, dan sifat lainnya. Tapi, bukan berarti Superman secara otomatis bisa menjadi pemimpin hebat. Superman perlu mengenal dirinya hingga ia bisa menemukan nilai-nilai yang ia pegang. Seperti saat ia percaya bahwa dirinya bisa terbang, maka ia pun bisa melakukannya. Tapi, Batman tidak memiliki kelebihan seperti Superman sejak lahir. Batman alias Bruce Wayne hanya manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan super. Karena itu, jika kamu pemimpin tipe Batman, kamu harus selalu berusaha memperhatikan kompetitor dan memahami kelebihan mereka dibanding dirimu untuk bisa mengungguli pemimpin tipe Superman. Meski Superman memiliki talenta yang luar biasa, namun Superman tidak cepat puas dengan berbagai pencapaiannya. Jika kamu pemimpin tipe Superman, kamu perlu mencontoh sikap ini.
Karena kamu tidak akan tahu seberapa tinggi pencapaian yang bisa kamu raih jika kamu tidak terus menggali potensimu. Sementara itu, Batman memiliki kemampuan yang terbatas. Jika kamu pemimpin tipe Batman, ingatlah bahwa segala batasan ini bukanlah penghalang untuk kemajuanmu. Sebaliknya, batasan-batasan ini justru bisa menjadi motivasi agar kamu terus berpikir kreatif dan berinovasi untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Seperti Batman yang memanfaatkan sabuk canggihnya, kamu juga bisa memanfaatkan teknologi untuk membantumu. Tapi tentunya, gunakan teknologi sesuai dengan kebutuhanmu. Meski berbeda, pemimpin tipe Superman dan Batman punya kesempatan yang sama untuk terus menjadi pemimpin. Selama kamu tidak memandang kegagalan sebagai kekalahan dan terus bangkit, peluangmu menjadi pemimpin hebat tetap terbuka lebar. Kenapa kita terjatuh? Karena kita harus bangkit dari suatu kegagalan. Jangan lupa subscribe untuk Kira-kira tadi ada Batman sama Superman. Kalau Superman dia punya bakat sudah dari lahir. Tapi kalau Batman nggak punya bakat apa-apa, tapi mencari sebuah peluang. Kira-kira kalian tipe Batman atau Superman dalam menjadi seorang pemimpin? Jonathan? Wah, ibu aja di sini nggak denger. Berdiri, kencang. Batman, kenapa Batman? Mencari peluang, menyelesaikan masalah. Boleh, Batman ya, oke. Jonathan Batman. Lanjut, siapa lagi? Merasa dirinya apa nih tipenya? Batman atau Superman kira-kira? Kira-kira Superman atau Batman? Ya, Batman. Kenapa kira-kira Batman? Berarti harus mengasah terus kemampuan yang dimiliki. Oke, selanjutnya kira-kira di sini ada yang merasa dirinya Superman? Jangan takut dikira kegeeran atau kepedean, tapi di sini untuk mengenali diri sendiri. Kira-kira saya tuh yang mana? Si Superman atau si Batman? Coba kita tanya ketua OSIS yang sebelumnya ya. Kira-kira Kamahes jangan dipengaruhi, jangan disyaitanin. Kira-kira Mahes merasanya jadi Batman atau Superman? Bisa jadi dua-duanya. Coba ngomong. Keren. Menurut saya bisa jadi dua-duanya sesuai situasi dan kondisi yang sedang saya alami. Kalau Batman? Kalau pas tua jadi Batman tuh gimana? Kalau misalnya jadi Batman, kalau misalnya saya sedang ada masalah gitu Bu, saya menyelesaikan masalah dengan bakat yang saya punya. Mungkin kalau dibilang mungkin banyak orang yang bakatnya lebih baik dari saya gitu. Tapi dengan masalah yang sedang saya alami, saya akan berusaha menyelesaikan masalah saya dengan bakat yang saya punya. Sebisa apa benarnya. Itu jawaban dari Kak Mahes. Kak Mahes bilang bisa jadi dua-duanya. Berarti bunglon ya Kak Mahes ya. Bisa jadi Batman, bisa jadi Superman. Coba ibu mau tanya lagi, kira-kira ada yang merasa dirinya Superman nggak di sini? Ayo. Ini nggak ada yang merasa dirinya Superman di sini? Atau apa? Ultraman malah jangan-jangan. Mau kalian Batman, mau Superman, mau Ultraman, Captain America, Iron Man, dan semua superhero, berarti kalian harus tahu, kenali dulu diri kalian. Kalian jangan mau kenalan sama orang lain, kenalan mau punya teman yang banyak, tapi kalian nggak bisa kenalin diri kalian sendiri. Kenali dulu diri kalian ini tuh sebenarnya sukanya apa, bisanya tuh apa, karakternya bagaimana, ya. Setelah kalian sudah tahu diri kalian sendiri, pasti teman kalian yang akan datang sendiri. Kalian akan punya teman banyak tanpa kalian cari, karena kalian udah pede jadi orang, udah tahu saya tuh orangnya kayak gini gitu. Tapi dengan tadi ya, ada etika, ada karakter menjadi seorang pemimpin.
Oke, lanjut Pak Len. Nah, lalu apa hubungannya kepemimpinan sama OSIS? Kepemimpinan tadi kan adalah suatu kemampuan ya, suatu sifat. Nah, OSIS ini organisasi. Apa sih hubungannya? Yang pertama, OSIS sebagai wadah bagi peserta didik di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa yang sesuai dengan visi misi. Sekolah kita punya visi misi itu ada di belakang. Nanti dibaca ya. Visi misinya itu ada di belakang. Cerdas, takwa, terampil, berwawasan lingkungan, dan berbudaya sekolah kalau nggak salah. Benar nggak itu Ibu Satrio? Benar Ibu bacanya? Oke. Itu visi sekolah kita. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan nggak bisa melaksanakan visi misi sekolah sendirian. Dibantulah sama organisasi OSIS, ya. Nah, organisasi OSIS ini tentunya yang nggak sekedar organisasi, nggak kayak karena Bu mau cari pengalaman atau alasannya kadang gini, karena masuk SMA sekarang OSIS punya jalur sendiri, karena saya mau masuk SMA negeri saya harus jadi OSIS. Waduh, buang jauh-jauh alasan itu. Kalian jadi OSIS untuk mencari pengalaman, mengasah diri kalian. Dulu Ibu, waktu seumuran kalian, Ibu lupa tahun berapa ya, tapi belum lama kok, tenang aja. Ibu, pas tahun kalian itu Ibu juga jadi OSIS. Awalnya Ibu nggak tahu mau jadi OSIS itu buat apa. Ibu cuma seneng aja kalau lagi ini tuh suka kakak-kakak OSISnya nih yang pakai rompi-rompi gini, kayaknya keren gitu, jadi OSIS gitu. Tapi pas Ibu sudah gini kayak kalian ngikut LDK, pikiran Ibu terbuka. Ternyata menjadi OSIS bukan sembarang populer atau terkenal atau jadi Bapak Ibu gurunya tahu, kenal kalian dan sering ikut kegiatan-kegiatan sekolah. Bukan hanya itu, tapi OSIS ini menjadi awal langkah kalian. Nanti SMA ikut organisasi lagi, langkah lagi. Saat kuliah ada organisasi lagi, ikut lagi, kalian lama-lama akan ketagihan berorganisasi, ketagihan untuk punya teman banyak, ngobrol banyak, mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Disitulah keindahan dari berorganisasi yang nantinya kepemimpinan ini sudah terbentuk dengan sendirinya dalam diri kalian. Yang penting ikut OSISnya itu benar-benar jadi teladan, benar-benar mau ikutin segala kegiatannya dengan baik. Lanjut Pak Alen. Belum, ini belum tadi baliknya belum. Kepemimpinan menjadi modal anggota OSIS untuk menggerakkan lingkungan sekolah mencapai visi misi sekolah. Nah, biasanya kakak-kakak OSIS ini menjadi penyambung lidah informasi dari Bapak Ibu guru, kemudian dari kakak-kakak OSIS lah, kemudian tersebar. Kadang kan ada lomba-lomba, misalkan lomba kayak kemarin Kartini kayak gitu. Nah, itu kakak-kakak OSIS yang ngurusin, yang menjadi memberikan pengaruh ke teman-temannya. Kak Rido, dulu Ibu wali kelasnya Kak Rido pas kelas 8. Jujur aja, pas Ibu jadi wali kelasnya, dikit-dikit Ibu ngechat Kak Rido, Dok, ini gimana Dok, teman-temannya Dok, gini-gini, tolong ya Dok, gini-gini. Terus Rido yang gerakin teman-temannya, ayo siapa lagi nih, sekecil mau apel pramuka ya Dok. Ibu curhat, nggak apa, kita buka lembaran lama ya. Mau jadi apel pramuka, Dok, gimana teman-temannya udah mau belum? Kata Dok, belum mau Bu. Rido yang selalu ngomong di grup. Ada yang gak ngerjain tugas, Ibu juga kadang minta tolong Rido. Atau Ibu ada keperluan apa pagi-pagi, Ibu minta tolongnya juga sama Rido. Jadi Rido ini pun juga secara tidak langsung dipercaya oleh teman-teman di sekitarnya di kelasnya. Contoh kecil dari poin yang kedua. Di sini adakah yang merangkap menjadi ketua kelas? Jonathan, Rainer, siapa mas namanya? Angga. Oh, Zara, Ibu ngajar. Nah, itu sudah hal kecil menjadi pemimpin di kelasnya. Harus punya kepemimpinan, ya. Lanjut poin yang ketiga, untuk merangkul dan menggerakkan lingkungan sekolah diperlukannya kemampuan untuk memimpin. Sama tadi ya penjelasannya. Sehingga kepemimpinan tak akan luntur dan akan terus melekat menjadi bekal masa depan. Kalau kalian sekarang kepemimpinannya udah terbentuk, jangan khawatir kalau SMA nggak ikut organisasi, kepemimpinannya luntur, nggak ada.
Jadi kalau kepemimpinan itu sudah melekat di diri kalian, sudah terbentuk, nggak ada kata luntur. Tapi yang ada, kalian akan terbiasa haus untuk berbuat baik, haus untuk berprestasi, berkarya. Beneran, percaya sama ibu, kalau misalkan kalian sudah benar-benar bisa melekatkan itu, kalian nggak ada lagi malu bu, gitu. Atau ngomong di kelas, jawab pertanyaan, malu, malu, nggak bisa, gitu. Ibu, suka deh kalau ada kayak gitu. Nggak ada lagi kata-kata kayak gitu, tapi lebih berani lagi. Kayak ibu sekarang, ibu berdiri di hadapan kalian, ibu melalui proses yang panjang. Beberapa tahun lalu, ibu seperti kalian, tapi pasti nanti beberapa tahun lagi kalian bisa di depan seperti ibu, bahkan lebih dari ibu. Ya, kita yakini bersama-sama kepemimpinan mulai hari ini keluar dari pintu mulmen ini sudah terbesit dalam pikiran kalian. Kepemimpinan ABCD. Saya mau jadi OSIS, saya harus bisa melaksanakan kepemimpinan yang tadi dibilang sama Bu Ajeng, gitu ya. Jangan keluar pintu terus sudah lupa, ya. Oke, slide-nya sudah habis. Waktu masih ada? Sekarang ibu punya kertas amplop Pak? Itu 30 menit mulu sih. Nggak habis-habis, mohon maaf. Nah, di sini kan ada 31 anak ya. Di dalam amplop ini isinya bukan duit ya. Mohon maaf, tadi ibu tanya 30, terus ibu tadi sini 25, sekarang jadi 28 siswa. Di dalam sini bukan duit ya, jangan berharap ibu ngasih duit ya. Jadi di dalam uang jajannya dikasih sama mama bapak masing-masing ya. Di dalam sini ada kumpulan abjad. Nih ya, ini ada yang kasih Bu Gunting. Tadi kan karena ibu taunya 31, jadi kan abjad cuma ada 26. Ibu tambahin lagi nih, ngambil dari sini. Tapi karena cuma 28 gak masalah. Caranya adalah kalian masing-masing akan mendapatkan satu huruf, ya. Kemudian hurufnya diapain Bu? Kalian sampaikan sebuah kalimat yang berawalan dari huruf tersebut. Kalimat apa saja yang terbesit dalam pikiran kalian, kalau bisa yang berkaitan dengan sekolah, dengan OSIS, dengan LDKO, apalagi tentang kepemimpinan. Paham? Kita tes dulu. Coba tadi Ibu dan Arya mana? Oh ya udah, boleh Dodo. Coba ambil satu Dok. Kamu berikan contoh. Yang lihat. Ya, berapa ya? Oke, apa huruf apa? G. Kalimat apa yang terbesit di pikiran Rido dari huruf G? G. Gak tahu Bu, awas ya. Gak tahu apa yang terbesitnya dalam pikiranmu. Apa aja? Game. Gaspol. Boleh, gak apa-apa. Oke, kayak gitu ya contohnya ya. Kenapa Ibu Bikin permainan seperti itu? Karena kalau mau jadi seorang pemimpin harus kreatif. Seperti tema kegiatan kita, harus menjadi pemimpin yang kreatif. Jadi gunakanlah kreativitas kalian untuk mencari kalimat tersebut. Oke? Sekarang ibu mau incer yang ngantuk-ngantuk dulu. Enggak, tadi udah ngocok-ngocok mata ya, Bil. Bil enggak? Hup. Oke, huruf apa? A? M. Oke, maju ke depan sini, ngeliat teman-temannya. Huruf M. Mandiri. Oke, boleh. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Depannya Rainer. Siapa? Hah? Oh, boleh Atarik. Atorik. Altariknya Pak Warsono. Oh. Iya, anaknya Pak Warsono. Ayo Altarik. Altarik. Aduh. Ya, huruf apa? S. Susu.